Halo pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, bahagia sekali saya Pia Mediana dapat membersamai Anda dalam program acara Bincang Sehat. Melalui program yang bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Jember ini, kami akan menyajikan informasi-informasi seputar kesehatan yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Dan tentunya saya tidak sendiri, akan dibersamai oleh narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Dalam episode Bincang Sehat kali ini, kita akan mengangkat sebuah tema mengenai anak demam karena imunisasi. Ya, masih cukup banyak kita temui di tengah masyarakat para orang tua yang merasa khawatir untuk mengimunisasikan buah hati mereka karena berbagai efek samping yang terjadi pasca imunisasi. Lalu bagaimana sebenarnya pemahaman yang tepat untuk penting kita ketahui bersama terkait imunisasi secara benar? Maka dari itu selengkapnya akan kita bahas bersama narasumber yang telah hadir di studio kita kali ini, yakni Dr. Dian Alfiatul Uliyah. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Halo dokter, apa kabar hari ini? Halo, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kenapa dok? Merasa grogi gitu menyapa pemirsa? Iya, first time ya, jadi grogi. Tapi tentunya dokter juga aktivitas keseharian di mana praktiknya? Kalau aktivitas harian untuk pagi, kebetulan saya pegawai negeri di Puskesmas Sumbersari. Di Puskesmas ya, Sumbersari. Kalau sore praktek di rumah. Ya. Berarti buka praktik juga di rumah? Iya. Wah, luar biasa. Berarti tiap hari dalam satu pekan full di Puskesmas Sumbersari juga? Ya, Puskesmas Sumbersari dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kemudian kalau prakteknya dari kebetulan ya dari Senin sampai Minggu. Ya. Wah. Tapi tentunya fokus dalam melayani terkait dokter umum nih. Iya. Baik. Dokter, ini menarik tema kita dalam Bincang Sehat kali ini terkait anak demam karena imunisasi. Iya, benar. Banyak sekali kita temui orang tua yang merasa khawatir. Iya. Anak saya mau diimunisasi nanti dampaknya begini gitu. Nah, apakah sebenarnya imunisasi semenyeramkan itu? Apa justru penting sekali untuk kita ketahui? Begitu. Sebenarnya kalau sebelum kita bicara demam dengan imunisasi ya, kita harus tahu dulu nih imunisasi ini apa sih sebenarnya gitu ya. Karena kebetulan memang yang di masyarakat ini kan banyak yang ada nyebut imunisasi, apalagi sekarang ada vaksinasi. Betul. Nah, sebelum kita bahas tentang itu, mungkin lebih baik kita belajar dulu tuh imunisasi apa dan demam itu apa gitu kayak. Siap. Nah, jadi apa nih dok sebenarnya imunisasi dan pasca imunisasi demam itu tadi? Jadi begini, imunisasi itu adalah suatu proses untuk menimbulkan suatu daya tahan tubuh yang kita lakukan dengan cara pemberian vaksin. Nah, gitu. Vaksin sendiri ini adalah bakteri dan virus yang sudah dilemahkan, kemudian ada yang juga dimatikan dan ada dimodifikasi. Vaksin ini dimasukkan dalam tubuh bisa melalui suntikan dan bisa melalui oral. Jadi kayak kita tahu polio, nah itu kan ditetes ya. Nah itu salah satu cara memasukkan vaksin melalui oral. Jadi vaksin yang dimasukkan dalam tubuh ini nantinya dia akan membentuk suatu antibodi di tubuh kita. Prosesnya sama dengan apabila kita terpapar dengan bakteri atau virus. Jadi prosesnya dengan imunisasi ataupun kita terpapar langsung itu sama. Tujuannya adalah nantinya apabila si penerima vaksin ini terpapar dengan virus atau bakteri tersebut, dia tidak akan terlalu rentan. Gitu. Kemudian imunisasi ini sudah menjadi salah satu program dari Kementerian Kesehatan ya. Bulan kemarin kita ada BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Betul sekali. Nah, kebetulan nih Kabupaten Jember ini memang angka capaiannya di akhir Agustus kemarin belum mencapai target. Jadi kita ada perpanjangan sampai tanggal 13 besok untuk menyelesaikan target BIAN. Nah, salah satu memang penyebabnya adalah banyak yang nggak datang ke ke imunisasi karena takut demam. Betul. Nah, gitu. Padahal sebenarnya Kemenkes itu melakukan imunisasi ya, mewajibkan imunisasi itu tujuannya untuk mencegah terjadinya kecacatan, mengurangi angka kesakitan akibat penyakit-penyakit yang seharusnya bisa dicegah dengan imunisasi atau kita sebut sebagai PD3I. Jadi penyakit dapat dicegah dengan imunisasi. Betul. Pada proses masuknya vaksin atau imunisasi memang kerap terjadi efek samping ya. Nah, bukan selalu ya, tapi bisa. Salah satu yang banyak terjadi pada anak dan balita itu memang demam. Betul. Kita biasa menyebut kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, tapi sebenarnya
ibu balita tidak perlu khawatir ya dengan terjadinya demam ini, karena demam itu sendiri merupakan suatu respon dari tubuh kita untuk melawan bakteri atau virus yang masuk. Sebenarnya itu proses yang normal. Proses gitu ya. normal. Ya, Baik. asal nanti ada tanda-tanda demam yang tidak normal gitu ya. Iya. Mungkin gitu ya. Gini dok, ini menarik tadi. Bahwasanya demam itu adalah salah satu reaksi tubuh terhadap hal-hal atau zat yang masuk ke dalam tubuh anak utamanya. Ya. Dan bisa dikatakan normal, ada juga yang tidak normal. Ya. Apakah ukuran normal atau tidaknya dalam demam tadi? Oke, jadi gini, kalau kita pada proses imunisasi nih ya, kan kita memasukkan vaksin, memasukkan bakteri atau virus yang telah dilemahkan tadi. Betul. Nah, pada beberapa jenis vaksin itu memang ada yang menimbulkan demam. Contohnya mungkin kalau ibu-ibu sudah paham ya, vaksin DPT. DPT itu atau pentabio yang diberikan pada anak usia 2, 3, 4. Nah, itu biasanya menimbulkan demam. Nah, demam ini wajar terjadi karena memang ada vaksin yang dimasukkan dalam tubuh kita ya. Dia bisa disebut normal apabila si anak setelah mendapatkan imunisasi itu dia masih aktif walaupun suhu tubuhnya mungkin di atas normal. Suhu tubuh kita itu kan normalnya antara 36,5 sampai 37,5 ya. Misalkan nih kalau di tem suhunya udah 37,7 nih dok. Nah, tapi anak itu masih aktif, dia masih nggak rewel, masih makan minumnya cukup, itu ibu sebenarnya nggak perlu khawatir, ya itu emang normal karena proses imunisasi yang udah kita berikan. Jadi ukuran normal atau tidaknya dalam demam tadi anak, dalam kondisi anak secara real ya dok ya? Jadi kita nggak bisa, kalau suhunya udah di atas normal, bener ya, kalau suhu normal manusia adalah 36,5 sampai 37,5. Tapi misalnya nih suhunya masih di atas normal tapi anak itu masih aktif, itu kita nggak perlu khawatir gitu. Kalau sudah misalnya suhunya udah di atas suhu normal tapi anak itu udah nggak mau makan, misalnya udah nggak aktif, udah rewel, nah itu yang mungkin perlu penanganan khusus ya. Betul, berarti ini adalah salah satu gejala yang perlu ditandai oleh orang tua, bahwasanya dikit-dikit biasanya anak demam ada yang langsung dibawa ke dokter gitu. Betul. Tapi kita lihat dulu perkembangan anak ini, bagaimana kondisinya, masih aktif atau tidak, begitu ya dok ya. Baik. Nah, apakah sebenarnya reaksi yang terjadi dalam tubuh anak itu dok menyebabkan demam setelah imunisasi? Selalu demam? Oke, kalau saya boleh cerita ya, sebenarnya proses terjadinya demam itu harus memenuhi beberapa faktor. Jadi ada 3 hal yang menyebabkan terjadinya demam. Yang pertama itu harus ada pirogen. Pirogen ini bisa, kalau ini harus ada virus atau bakterinya. Kemudian dari dalam tubuh itu ada sistem mekanisme antibodi dalam tubuh dan ada melibatkan namanya sistem termoregulasi atau sistem saraf. Nah, ketiga komponen ini berperan dalam terjadinya proses demam setelah imunisasi. Contohnya nih, anak diberi vaksin, diberi imunisasi ya dengan diberikan vaksin. Nah, vaksin ini kan tadi saya jelaskan bahwa vaksin ini adalah virus atau bakteri yang dilemahkan. Nah, begitu dia masuk dalam tubuh, tubuh kita akan bereaksi. Nah, tubuh kita akan bereaksi seperti ini ada kuman nih, ada musuh nih yang mau masuk. Nah, si tubuh ini akan memberikan sinyal untuk ayo kita lawan, gitu. Nah, kemudian terjadilah proses dalam tubuh untuk pembentukan antibodi untuk menyerang si virus tadi, virus bakteri tadi. Nah, itulah dalam proses itu akhirnya timbul demam. Mungkin sederhananya begitu ya. Iya. Apakah proses seperti itu normal dan sama terjadi pada setiap anak atau ada hal yang berbeda terkait mungkin kondisi anak yang perlu dipersiapkan sebelum imunisasi? Apakah harus sehat terlebih dahulu atau langsung saja pukul rata begitu dok? Oke, sebenarnya normal ya. Cuma memang benar ketika kita mau melawan musuh nih, otomatis kan tubuh kita harus sehat. Betul. Nah, maka itu dari itu kalau anak mau diimunisasi nih, karena nanti prosesnya dia harus melawan si virus yang dimasukkan, otomatis badannya harus sehat. Nah, agar dia nantinya bisa melawan si virus yang mau kita masukkan. Tapi kalau anak dalam kondisi sakit, otomatis kan dia udah lemah ya, udah ada penyakit duluan yang masuk, tubuhnya udah konsentrasi untuk melawan si penyakitnya yang udah dia derita sebelumnya. Sebaiknya tidak dilakukan imunisasi. Gitu. Jadi ketika anak sakit, ini tubuh atau partikel yang dalam tubuh ini sedang berperang begitu, jangan dimasukin lagi pasukan baru gitu. Sama ini prosesnya antara imunisasi dengan kita terpapar suatu virus atau bakteri, sebenarnya sama prosesnya.
Sama prosesnya. Sama prosesnya. Baik. Nah, Dok, terkait seberapa besar sebenarnya urgensi pemberian obat penurun panas pada anak yang sedang mengalami demam pasca imunisasi? Oke. Tadi sudah kita sebutkan bahwa tidak semua demam setelah imunisasi itu berbahaya ya. Yeah. Nah, jadi kalau selama anak itu suhunya belum di atas 38 ya, kita batasnya biasanya 38. Nah, kalau misalnya di bawah 38 dan anak ini masih mau minum, masih aktif, kemudian dia intake makanannya juga masih bagus, sebenarnya nggak perlu diberikan antipiretik atau penurun panas. Karena kan tadi prosesnya demam ini adalah proses, sebenarnya suatu proses untuk dia melawan si virus tadi ya. Betul. Nah, jadi nggak usah. Tapi kalau misalnya di atas 38 dan anak ini sudah menunjukkan tanda-tanda yang dia udah mulai nggak mau makan, anaknya nggak aktif, kemudian rewel, nah ini boleh kita berikan obat penurun panas. Nah, kemudian ada satu hal lagi mungkin untuk anak-anak yang memang cenderung mempunyai penyakit bawaan, seperti dia punya riwayat kejang. Nah, itu kita punya perlakuan khusus. Jadi, jangan sampai nih kita nunggu 38 kalau anak dengan riwayat kejang demam. Jadi, kita berikan di suhu, misalnya dia udah mulai demam subfebris yang 37,7, udah mulai hangat-hangat, boleh kita berikan. Jadi, kita lihat di kondisi anak ya. Jadi kita harus paham juga terkait latar belakang kesehatan anak ini. Dan kita harus paham tentunya bagi orang tua di luar sana, terhadap anaknya sendiri ya, Dok. Nah, terkait dengan jenis-jenis penurun panas yang mungkin bisa dianjurkan, Dok, untuk dikonsumsikan kepada anak dalam penanganan demam pasca imunisasi tadi. Kalau kita tahu produk penurun panas di pasaran tuh memang banyak ya. Banyak sekali. Dengan merek yang berbagai macam juga. Kalau boleh saya sarankan, memang yang paling kita rekomendasikan adalah paracetamol. Paracetamol. Ya, paracetamol ini boleh dengan merek apapun ya. Kan banyak tuh mereknya. Betul. Nah, yang jelas isinya lebih ke paracetamol. Kenapa paracetamol? Karena dia punya dosis terapi yang lebih jaraknya lebih jauh, rentang terapi yang cukup jauh, dan dia paling aman. Paling aman, dan efek samping dari obat itu juga sangat minim. Jadi ibu-ibu bisa memberikan paracetamol mungkin kalau untuk antipiretik atau penurun panasnya. Dan itu menjadi salah satu pilihan penanganan pertama. Obat penurun panas terhadap anak ya, Dok. Nah, sebenarnya ada lagi terkait pereda demam, cooling pad yang sering mungkin banyak digunakan orang tua di luar sana. Apakah jenis media penurun panas seperti itu efektif untuk diberikan kepada anak? Sebenarnya kalau cooling pad itu hanya membantu ya, tapi kalau untuk penurun panas terus nggak dikasih obat, dikasih itu aja juga nggak bisa. Di masyarakat itu juga banyak yang mempermasalahkan, ini anak saya demam nih, enaknya dikompres panas apa dingin? Masih bingung ya, Dok ya? Harusnya dikompres panas apa dingin nih gitu ya. Nah, kalau pada demam itu sebaiknya kita kompres dengan air hangat. Jadi kompresnya di lipatan-lipatan tubuh, di dahi atau di ketiak, di leher, itu dikompres dengan air hangat yang benar. Kalau penggunaan cooling pad boleh, tapi itu tidak menggantikan pemberian obat penurun panas. Nggak bisa menggantikan. Ya, dia hanya membantu aja. Membantu. Nah, baik, Dok. Tadi juga Dokter Dian menyampaikan bahwasanya ada yang namanya BIAN atau Bulan Imunisasi Anak Nasional, begitu ya, Dok ya. Banyak sekali ini orang tua yang mungkin masih ragu gitu untuk mengimunisasikan buah hatinya. Sebenarnya dalam BIAN sendiri ataupun imunisasi kepada anak ada berapa jenis sih, Dok? Nah, tapi sebelum dijawab kita akan jeda pariwara terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.